Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang iterasi dan rekursif yang akan disampaikan oleh Isna Okta Rosidah, Yulia Nurfadila, Muhammad Faisal Burhani Pradana, dan Reni Muassisatul Khairat. Oke, langsung saja. Pengertian iterasi dan rekursif. Iterasi dan rekursif itu merupakan sebuah perulangan. Perulangan iterasi merupakan perulangan yang melakukan proses perulangan terhadap sekelompok instruksi. Perulangan dilakukan dalam batasan syarat tertentu. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi lagi, maka perulangan akan berhenti. Sedangkan perulangan rekursif merupakan salah satu metode di dalam pemrograman yang mana dalam sebuah fungsi terdapat instruksi yang memanggil fungsi itu sendiri atau lebih sering disebut dengan memanggil dirinya sendiri. Selanjutnya, fungsi iterasi dan rekursif. Fungsinya itu ada dua. Yang pertama, untuk memasukkan unsur pengulangan. Pada iterasi menggunakan perintah pengulangan secara eksplisit, sedangkan pada rekursif itu gunanya untuk memasukkan pengulangan melalui pemanggilan fungsi secara berulang. Fungsi yang kedua, untuk memasukkan tes penghentian. Pada iterasi, penghentian terjadi pada kondisi looping yang bernilai salah, sedangkan pada rekursif, penghentian terjadi pada saat kondisi dasarnya terpenuhi. Persamaan dan perbedaan iterasi dan rekursif. Persamaannya yaitu sama-sama merupakan bentuk perulangan, dilakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu sebelum mengulang. Perbedaannya, iterasi menggunakan for, while, do while, sedangkan rekursif hanya menggunakan if. Iterasi dapat berjalan pada program yang terdiri dari prosedur, tidak terdapat fungsi, sedangkan rekursif merupakan fungsi. Kelebihan iterasi yaitu ada 5. Yang pertama, mudah dipahami. Yang kedua, mudah dilakukan dengan debugging ketika ada perulangan yang salah. Yang ketiga, dapat melakukan nested loop atau yang disebut dengan looping bersarang. Yang keempat, proses lebih singkat karena perulangan terjadi pada kondisi yang telah disesuaikan. Yang kelima, jarang terdiri overload karena batasan dan syarat perulangan yang jelas. Kelemahan iterasi ada 2, yaitu yang pertama, tidak dapat menggunakan batasan berupa fungsi. Yang kedua, perulangan dengan batasan yang luas akan menyulitkan dalam pembuatan program perulangan itu sendiri. Kelebihan perulangan rekursif yaitu sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas. Dalam artian melakukan perulangan dalam skala yang besar dapat melakukan perulangan dengan batasan fungsi. Kekurangan rekursif. Kekurangan perulangan rekursif yaitu tidak bisa melakukan nested loop atau looping bersarang. Biasanya membuat fungsi sulit untuk dipahami, hanya cocok untuk persoalan tertentu saja. Memerlukan stek yang lebih besar, sebab setiap kali fungsi dipanggil, variabel lokal dan parameter formal akan ditempatkan ke stek dan ada kalanya akan menyebabkan stek tak cukup lagi atau stack overrun. Proses agak berbelit-belit karena terdapat pemanggilan fungsi yang berulang-ulang dan pemanggilan data yang ditumpuk. Ini adalah contoh skripnya, menghitung nilai faktorial dengan menggunakan iterasi. Setelah di running akan muncul seperti ini. Nanti kita akan coba simulasikan di aplikasi Deep C++. Ini saya sudah
copy script yang iterasinya. Di iterasi itu bisa menggunakan perulangan for, while, maupun while. Ini yang saya gunakan adalah for. Kemudian saya akan merunning. Kita tunggu sampai muncul warang. Nah, sudah muncul. Kemudian ada perintah masukkan n. Kita gunakan n-nya misal 7. Kita enter. Nah, ini hasilnya faktorial dari 7 yaitu 5040. Selanjutnya adalah contoh script rekursif. Ini adalah contoh script dari rekursif, menghitung faktorial, yaitu menghitung nilai faktorial menggunakan rekursif. Setelah di running, maka akan muncul keluaran seperti ini, yaitu masukkan nilai 8. Faktorial dari 8 adalah 40.320. Dan yang selanjutnya kita akan mensimulasikan di C++. Dan ini adalah script program yang telah saya copy dan saya taruh di C++. Rekursif hanya menggunakan if. Selanjutnya kita compile dan run. Kita masukkan nilai, misalkan kita masukkan nilai 9, lalu kita enter, dan berikut adalah faktorial dari 9 tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.